warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Unipar Surabaya. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang layanan konseling kelompok yang telah saya lakukan sebagai refleksi praktek pembelajaran, yaitu kemarin saya telah melakukan layanan konseling kelompok dengan beda bimbingan pribadi, di mana masalah yang saya angkat yaitu siswa tidak mampu berperilaku asertif. Oke, akan saya mulai. Oke. Sebelum saya melakukan layanan konseling, langkah pertama yang saya lakukan adalah identifikasi masalah. Yang pertama kali saya mencari jenis masalahnya apa, yaitu ini saya mengangkat jenis masalahnya masalah pribadi, di mana masalah yang telah diidentifikasi yaitu siswa yang tidak mampu berperilaku asertif. Analisis identifikasi masalah yaitu dilihat dari hasil observasi pada saat bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal, ditemui bahwa masih banyak siswa yang tidak berani berpendapat, suka mengikuti tren atau gaya teman, tidak bisa menolak ajakan temannya dikarenakan takut dijauhi dan dianggap tidak asik. Maaf, kelewatan. Setelah saya mengidentifikasi masalahnya, lalu yang saya lakukan langkah berikutnya yaitu mengeksplorasi penyebab masalah. Dari eksplorasi penyebab masalah ini hasilnya dari beberapa kajian. Yang pertama, dari hasil kajian pustaka. Menurut Kewood, tahun 1997 mendefinisikan perilaku asertif sebagai kemampuan seseorang untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan hak pribadinya tanpa kecemasan, mampu bersikap jujur dan langsung serta memperhitungkan hak-hak sendiri tanpa meniadakan hak orang lain. Yang kedua, hasil observasi pada saat bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal. Ditemui bahwa masih banyak siswa yang tidak berani berpendapat, suka mengikuti tren atau gaya teman, tidak bisa menolak ajakan temannya dikarenakan takut dijauhi dan dianggap tidak asik. Yang berikutnya, dari hasil konsultasi dengan orang tua. Siswa seringkali merasa takut menyampaikan sesuatu kepada orang tua karena orang tua yang terkesan galak, pemarah, dominan, otoriter. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu analisis eksplorasi penyebab masalah. Dari masalah yang telah diidentifikasi, maka bisa diketahui bahwa penyebab masalah kekurangmampuan siswa berlaku asertif adalah pola asuh orang tua yang otoriter dan konvensional, serta lingkungan pertemanan yang toksik semaunya sendiri. Dari itu, kemudian saya memilih masalah terpilih untuk diselesaikan. Masalah yaitu masalah pribadi, siswa tidak mampu berlaku asertif, dan dari akar penyebab masalah diantaranya: 1. Konseling memiliki perasaan cemas dan takut salah dalam menyampaikan pendapatnya. 2. Konseling tidak bisa menolak ajakan temannya dikarenakan takut dijauhi. 3. Pola asuh orang tua yang otoriter dan konvensional. 4. Lingkungan pertemanan yang toksik. Berikutnya, seseorang dikatakan bersikap tidak asertif jika ia gagal mengekspresikan perasaan, pikiran, dan pandangan keyakinannya, atau jika orang tersebut mengekspresikannya sedemikian rupa sehingga orang lain malah memberikan respon yang tidak dikehendaki atau negatif, menurut Pratanti tahun 2009. Alberti dan Emmons dalam Titanida 2008 menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat asertif seseorang, yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan tempat kerja. Kemudian langkah berikutnya saya mengeksplorasi alternatif solusi.
Dari masalah pribadi, siswa tidak mampu berlaku asertif dan akhirnya akar penyebab masalah utamanya yaitu jadi dua. 1. Konseli memiliki perasaan cemas dan takut salah dalam menyampaikan pendapatnya. 2. Konseli tidak bisa menolak ajakan temannya dikarenakan takut dijauhi. Hasil wawancara dengan rekan sejawat diperoleh bahwa konseli memiliki kecemasan, ketakutan yang tinggi terlihat dari respon konseli yang cenderung diam dan menunduk saat di hadapan orang tuanya. 2. Pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam menumbuhkan keberanian konseli dalam berperilaku asertif. 3. Konseli perlu melatih keberanian dalam berperilaku asertif. Berdasarkan hasil literatur dan wawancara dengan rekan sejawat, diperoleh solusi masalah konseli tersebut adalah 3. 1. Konseli perlu diberikan layanan konseling kelompok untuk mendiskusikan kesulitannya dalam menyampaikan pendapatnya. 2. Konseling kelompok yang diterapkan menggunakan pendekatan konseling behavioral. 3. Teknik yang digunakan adalah pemberian latihan asertif. Menentukan solusi. Langkah yang berikutnya. Dari menentukan solusi ini, yang pertama saya memilih pilihan solusi yang relevan. Setelah dilakukan wawancara dengan rekan guru BK dan kajian literatur, solusi yang relevan untuk masalah konseli yang tidak mampu berlaku asertif adalah konseling kelompok dengan pendekatan behavioral teknik latihan asertif. Analisis penentuan solusi. Alasan mendasar mengapa saya memilih pemilihan solusi dengan konseling kelompok dengan pendekatan behavioral dan teknik latihan asertif adalah yang pertama, pada konsep pendekatan behavioral, tingkah laku manusia merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dan mengkreasikan kondisi-kondisi belajar. Menurut Sanyata 2012 dan Prabowo dan Asni tahun 2018. Yang kedua, sesuai dengan pendapat Yunalia dan Etika pada tahun 2019, bahwa penggunaan layanan konseling kelompok dapat membantu individu yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan emosinya. Melalui diskusi kelompok diharapkan individu dapat berlatih mengungkapkan pendapat dengan pengetahuan dan gagasannya, mempertahankan pendapatnya, dan menyatakan persetujuan atau penolakan pendapat orang lain. Yang ketiga, latihan asertif merupakan salah satu teknik yang terdapat di dalam pendekatan behavioral dan merupakan sebuah keterampilan khusus yang digunakan untuk mengajarkan individu cara mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka. Asumsi dasar dari assertive training ini adalah seseorang memiliki hak untuk mengungkapkan atau mengekspresikan dirinya. Menurut Corey 2013, Prabowo dan Asni 2018. Konseling assertive training terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap kerja, dan tahap akhir. Pada tahap awal, konselor melakukan building rapport dengan konselinya, menjelaskan tujuan pelaksanaan konseling, eksplorasi tentang harapan, serta kekhawatiran terhadap proses konseling yang akan dilakukan. Tahap kerja, tiap konseli diberikan kesempatan untuk melakukan 6 subtahapan yang terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, mengidentifikasi keadaan yang menimbulkan konseli tidak mampu berlaku asertif. Yang kedua, konselor, anggota kelompok, dan konseli membedakan perilaku asertif dan tidak asertif serta menentukan perubahan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, bermain peran, pemberian umpan balik serta pemberian model perilaku yang lebih baik. Berikutnya, melaksanakan latihan dan mempraktikkan perilaku seperti saran dan umpan balik yang diberikan konselor dan anggota kelompok yang lain. Yang kelima, konseli mengulang latihan kembali tanpa bantuan konselor dan anggota kelompok yang lain. Lalu, konselor memberi tugas rumah kepada konseli untuk mempraktikkan perilaku yang sudah diperankan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap akhir, konselor dan anggota kelompok mendiskusikan hasil dan perlakuan berupa teknik latihan asertif yang sudah dilakukan.
Berikut adalah rencana pelaksanaan layanan RPL konseling kelompok saya semester ganjil. Saya besarkan sebentar. Oke ya. Oke. Ya. Ini RPL saya, tugas perkembangan yaitu menguasai cara-cara mengekspresikan secara wajar dan mengekspresikan perasaan atas dasar maaf saya kepencet. Capaian layanan, tataran internalisasi tujuan, pengenalan dan tindakan tujuan layanan. Konseli mampu melatih diri untuk berkata tidak. Konseli mampu menampilkan keberanian dalam menyampaikan pendapat. Lalu menurut profil pelajar Pancasila ada 3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir kritis, mandiri. Teori, strategi, dan media. Teorinya behavior, strateginya yaitu dengan konseling kelompok, dengan latihan asertif, medianya video. Langkah awalnya guru BK mengucapkan salam, memimpin doa. Ini maaf, ini saya salah ketik. Ini maksudnya anggota kelompoknya. Memberikan tujuan, tahap peralihan. Oke. Ya, ini lanjutan RPL yang tadi, tahap inti. Saya rencananya melakukan konseling kelompoknya ini kurang lebih selama 50 menit. Oke, lanjut. Ini lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian, instrumen kepuasan, penilaian hasil layanan konseling kelompok. Ini salah satu contoh cuplikan gambar materi layanan konseling kelompok. Ini tujuannya, videonya diberikan untuk memberikan motivasi pada anggota kelompok agar lebih berani untuk berkata tidak. Lalu ini materinya tentang pengertian asertif dari beberapa ahli. Komponen dasar sikap asertif, kategori asertif, dan manfaat berperilaku asertif. Oke, ini saya sisipkan video selama 15 menit. Jadi selama 15 menit ini dengan beberapa kendala, yaitu salah satunya ternyata antara latihan ya begini, bentar ya. Selamat menyaksikan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Ibu Dr. Yahyu Hartanti MPSI, Ibu Yuniar Purbandini MPD yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dan teman-teman, Ibu Aisyah, Ibu Ana, Bapak Minto, Bapak Mudar, Bapak Arif, Bapak Dimas. Terima kasih Ibu Tanti, terima kasih, dan teman-teman seperjuangan serta keluarga tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.